sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, pada sore ini hari Senin tanggal 7 Maret 2022 kami akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama, kami sampaikan terkait harga sembako yang ada berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS. Beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan tetap dan penurunan pada tanggal 7 Maret 2022 antara lain, yang pertama, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan 4,36% atau sebesar Rp2.250 menjadi Rp53.850 kg per kilogram. Kemudian cabai rawit hijau mengalami kenaikan 2,19% atau sebesar Rp1.050 menjadi Rp49.000 per kilogram. Kemudian yang ketiga adalah cabai rawit merah mengalami kenaikan 4,91% atau sebesar Rp3.000. Kemudian minyak goreng curah mengalami kenaikan 1,18% atau sebesar Rp200 menjadi Rp17.100 per kilogram. Kemudian minyak goreng kemasan merek 1 mengalami kenaikan 4,12% atau sebesar Rp800 menjadi Rp20.200 per kilogram. Kemudian minyak goreng kemasan bermerek 2 mengalami kenaikan 2,7% atau sebesar Rp500 menjadi Rp19.000 per kilogram. Kemudian gula pasir kualitas premium mengalami kenaikan 0,65% atau sebesar Rp100 menjadi Rp15.550 per kilogram. Kemudian beras kualitas super 1 mengalami penetapan harga yaitu sebesar Rp13.100 per kilogram. Kemudian beras kualitas super 2 mengalami penetapan harga yaitu sebesar Rp12.650 per kilogram. Kemudian gula pasir lokal mengalami penetapan harga yaitu sebesar Rp143.200 per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi kualitas 1 mengalami penurunan 0,08% atau sebesar Rp100 menjadi Rp130.550 per kilogram. Disampaikan bahwa untuk stok sembako saat ini hingga Lebaran saya sampaikan mencukupi. Kemudian yang kedua terkait masalah gangguan Kamtipmas tanggal 6 Maret 2022 secara umum tren gangguan Kamtipmas mengalami penurunan sebanyak 113 kejadian atau 19,55%, yaitu pada hari Sabtu
tanggal 5 Maret 2022 sebanyak 578 kejadian. Sedangkan hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sebanyak 465 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 435 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan ada 13 kejadian, kemudian bencana sebanyak 3 kejadian, dan gangguan terhadap ketenteraman atau ketertiban sebanyak 14 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 121 kasus atau 21,76%. Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 ada 556 kasus. Sedangkan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 ada 435 kasus. Kemudian update terkait proses evakuasi terhadap 8 korban dari KKB perlu disampaikan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan rekan TNI berhasil melakukan evakuasi terhadap 8 jenazah karyawan Palapa Timur Telematika atau PTT di distrik Beoga, Kabupaten Puncak ke Kabupaten Mimika, yang ke-8 orang korban tersebut merupakan korban dari pembantaian KKB atau kekerasan dari KKB. Akses evakuasi dilakukan melalui distrik Sugapa, yaitu di Kabupaten Intan Jaya, dan dilanjutkan menuju Kabupaten Mimika dengan menggunakan 4 helikopter. Tujuannya untuk mempercepat jalur pemberangkatan dan kembalinya. Proses evakuasi melibatkan 9 personil Satgas Damai Kartens dan gabungan personil TNI yang tadi kami sampaikan menggunakan 4 helikopter. Yang pertama 3 helikopter dari BIN dan 1 helikopter milik dari evakuasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Yang keempat, update terkait kasus IKA berkaitan dengan platform polisi nomor LT B/0058/2 Romawi /2022/SPKT Baris Krim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor MN terkait dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun dan undang-undang TPPU 20 tahun penjara, dapat disampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 penyidik PP Deksus Baris Krim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dalam perkara IKA, yaitu saudara
saudari RP dan saudari PK. Yang kelima, terkait dengan update kasus DMT atau DS, ya, kasus DMT alias DS yang terkait dengan platform Twitek. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB garing 0059 garing 2 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Baris Krim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor RA terkait pelanggaran ITE atau TPPU dan atau pasal 378 KUHP dengan pasal yang dipersangkakan yaitu judi online dan penyebaran berita hoax melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 KUHP pencegahan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sampai dengan saat ini kasus perkara DMT alias DS masih dalam proses penyidikan dan dapat disampaikan bahwa hari Senin tanggal 7 Maret 2022 penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 perusahaan payment gateway dengan 2 orang saksi. Maka total saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 orang dengan rincian 9 saksi dan 3 saksi ahli. Kemudian direncanakan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 jam 10.00 penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap DMT alias DS dengan status sebagai tersangka. Maaf, ya, dengan status, saya ulangi, dengan status sebagai saksi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio.